Teman-teman investor, jumpa lagi di Edukasi YouTube Bola Salju. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema memahami compounding dalam investasi saham. Teman-teman investor, efek bunga majemuk atau compounding interest. Nah, bila dalam video sebelumnya, itu kami pernah menyajikan dalam video sebelumnya sebuah edukasi tentang compounding interest, tentang teori-teorinya. Nah, ternyata ada banyak pertanyaan dari beberapa penonton, dari audiens, terutama di YouTube ya. Bagaimana Pak, compounding interest bekerja di saham? Apakah kita jual, beli lagi, jual, beli lagi, jual, beli lagi seperti itu? Ya, banyak pertanyaan seperti itu. Nah, dalam episode ini saya akan menjelaskan bagaimana efek bunga majemuk itu bekerja di saham. Nah, sebelumnya saya ingin mengulas ulang ya tentang efek bunga majemuk. Kata Albert Einstein, efek bunga majemuk ini sederhananya adalah keajaiban dunia nomor 8. Mereka yang memahaminya, mereka yang akan memanen atau memanfaatkannya. Mereka yang nggak memahaminya akan membayarnya, katanya Albert Einstein itu. Nah, ini perumpamaan yang menarik, karena memang dengan sebuah pola sederhana, kegiatan yang sederhana, compounding ini akan bekerja pesat. Nah, ini adalah contoh untuk menerjemahkan perkataan dari Albert Einstein itu. Mereka yang paham akan memanennya. Nah, teman-teman, kita buat dalam sebuah simulasi sederhana. Misalnya Anda punya akses sebuah investasi dengan bunga 4%. Katakanlah deposito ya. Ada seorang yang bisa berinvestasi deposito dengan dana awal 100. Jika 10 tahun hasilnya 148. Jika 20 tahun hasilnya 219. Sudah 2 kali lipat ya, lebih banyak. Jika 30 tahun, hasilnya 3 kali lipat. Itulah efek compounding bekerja. Dia bisa bekerja dari lamanya, waktu investasi, maka jika adalah sangat merugi jika ada orang yang dari muda tidak paham investasi. Nah, mereka yang dari muda sudah berinvestasi, tentu hasilnya akan jauh lebih besar, jauh lebih menarik. Nah, itu. Dengan 4% saja dia sudah menggandakan uangnya 3 kali lipat lebih ya, hanya dengan 4%. Nah, compounding akan bekerja jika perolehan investasi lebih besar, peningkatannya lebih banyak. Nah, ini adalah contohnya jika seandainya investor lain bisa mengakses investasi yang bisa memperoleh bunga setara 6 hingga 8%. Ya, katakanlah obligasi, katakanlah reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap, mungkin seperti itu ya. Seperti itu hasilnya. Yang perlu diperhatikan, dengan selisih yang kecil sekali ya, di efek compounding ini, hasilnya sudah berbeda. Anda bisa lihat ya, dari 6 hingga 7%. Hasilnya sudah beda antara 79% hingga 96%. Sudah selisih 16% lebih total dalam 10 tahun. Apalagi dalam 20 tahun, apalagi dalam 30 tahun. Nah, itulah pentingnya kenapa menyadari compounding ini bekerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau di saham? Nah, saham ya, sebagai sarana investasi jangka panjang memang dikatakan punya ekspektasi return yang lebih tinggi. Tetapi ekspektasi hanya ekspektasi ya, belum tentu setiap orang bisa mencapai seperti itu. Faktanya banyak orang yang cerita setelah 5 tahun, setelah 7 tahun, ternyata stagnan saja dari modal awal. Setelah pernah untung, ternyata rugi, kayak gitu. Kalau kayak gitu bagaimana? Ya tentu efek compoundingnya nggak akan bekerja ya. Nah, bagaimana kalau efek compounding itu bekerja di saham? Kita buat simulasi ini, ada beberapa contoh. Ya, seandainya ada investor yang misalnya bisa memperoleh return dari 9 hingga 15%. Nah, hasilnya seperti itu. Efek compounding akan bekerja. Semakin besar bunga, returnnya semakin banyak. Semakin banyak, waktu semakin lama akan semakin besar. Begitu pula dengan modal. Modal semakin besar di awal, tentu hasilnya akan jauh lebih besar. Nah, semoga dipahami ya. Ini adalah teori dasar compounding interest. Dan saya beri warning, itu yang tanda merah adalah 20%. Ya, 20% itu gede sekali ya. Itu setara, itu return investor yang super, yang kayak Warren Buffett, Peter Lynch, Walter Schloss, super investor dunia lah Bapak Ibu sekalian. Tetapi apakah di Indonesia tidak mungkin? Ya mungkin saja, meskipun mungkin sedikit sekali orangnya ya. Dalam teori compounding itu
itu berbeda dengan rata-rata biasa. Anda perhatikan itu ya, yang 10 tahun ya. 10 tahun 10%, maaf, 10% 10 tahun ya. Kalau total itu 159,37%, 160-an persen lah ya. Kalau di rata-rata kan 16%-an sekian ya. Itu berbeda dengan compounding. Compounding itu 10%. Nah, kalau kita bicara selalu, kalau Anda diskusi ini, jadi kalau kita memahami compounding, kita bisa compare dengan misalnya deposito lah, suku bunga, apapun lah, kredit, semua itu bekerja dalam compounding mereka-mereka itu, gitu ya. Semoga dipahami ya, efek compounding bekerja. Nah, sekarang bagaimana compounding di saham? Ada dua cara menurut kami. Anda bisa, yang umum dipahami orang adalah investasi dan reinvestasi terus-menerus. Jadi, kalau ada untung, dibelikan yang murah, dijual lagi, berharap dapat untung, dijual lagi, belikan yang murah, berharap untung, dijual lagi terus-menerus. Akhirnya kan compounding bekerja di modal investasi Anda, di dalam kelolaan Anda itu compounding bekerja. Ini pasti dipahami, bisa dipahami oleh setiap orang kan. Nah, dalam edukasi kali ini saya akan mengulas, ya, membahas compounding juga bekerja di dalam perusahaan. Jadi istilahnya kalau Anda hold ya, biarkan perusahaan itu bekerja. Biarkan mereka yang menggandakan, biarkan manajemen itu yang berpikir tentang mencari profit, tentang mencari pangsa pasar baru, tentang ekspansi, tentang whatever. Biarkan perusahaan itu bekerja. Itu juga bisa. Compounding juga bisa bekerja dengan cara seperti itu. Nah, buktinya bagaimana? Saya akan menjelaskan dalam presentasi berikut ini ya. Nah, sekarang kita memakai contoh compounding di perusahaan. Jadi, investor tidak ngapa-ngapain. Investor hanya beli saham perusahaan itu, kemudian biarkan manajemen bekerja. Gimana maksudnya? Nah, ini saya akan pakai data perusahaan A gitu aja ya. Biar Anda nggak penasaran-penasaran, kita pakai saham A, meskipun datanya dari real ya. Dari dua saham di LQ45, nanti ada perusahaan A dan perusahaan B. Ya, kita hitung di laba perusahaan ini, di perusahaan A ini, selama 10 tahun, labanya meningkat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman investor. Dari 11, KAGR-nya itu 11,61, keren sekali ini perusahaan hebat ini. Atau sudah naik 200%, ya. Sementara itu dividennya juga naik dong, karena labanya naik. Kalau kita hitung dari payout ratio-nya itu seperti ini. Pernah 21%, pernah 18%, naik. Kemudian 2018, 2019, 40% lebih. Keren kan? Nah, kalau di total dividen, kita juga hitung, nah ini adalah harga sahamnya. Ya. Harga sahamnya dari 1.050 hingga 4.400 di akhir 2019. Sahamnya saja sudah naik 15,41%. Jadi, kalau hold saja, investor ini sudah dapat kenaikan 319% totalnya dari saham. Nah, gimana ini kok bisa seperti itu? Nah, Anda harus pahami bagaimana perusahaan itu bekerja dong. Lihat di kiri itu. Anda tahu perusahaan. Perusahaan kalau ingin meningkatkan laba, tentu dia market share-nya harus ditambah. Mungkin dia ekspansi, mungkin permodalannya diinjeksi, apakah menambah pabrik, apakah seperti itu. Nah, dengan cara itu, manajemen atau perusahaan itu berharap mendapatkan pendapatan yang tumbuh, yang naik. Disitulah compounding bekerja, disitulah yang semula misalnya pabriknya misalnya 1, setelah pabrik 2 kan bisa jadi naik 2 kali lipat seperti itu. Yang semula pabriknya 5 jadi 10, naik 2 kali lipat, kan bekerja seperti itu. Disitulah compounding bekerja. Dengan cara hold saja, compounding bekerja di perusahaan. Nah, saya juga beri contoh lain. Ini adalah contoh yang ya mungkin apakah ekstrim ya. Ini adalah contoh kinerja terbaik yang A ini ya di Bursa Efek Indonesia. Ini contoh lain sebuah saham yang gede juga, di LQ45 juga, tetapi kinerjanya agak datar. Nah, Anda bisa lihat ya, labanya tumbuh 7,17%. Lebih kecil kan daripada yang si A. Kemudian dividennya masih tumbuh, ya, masih keren. Kemudian dividen payout ratio-nya masih lumayan juga. Nah, tetapi sahamnya dihukum karena investor mungkin pesimis, karena mungkin kinerjanya. Tetapi, so far, at least, ya, Anda bisa lihat, seandainya investor ini hold saja di saham ini dari awal 2010, kinerjanya sudah nggak kalah dengan LQ45 tadi loh, ya, 4,98%.
dari saham saja. Belum kalau dari dividen yang mungkin yang sahamnya semula 4.875 ya. Dari dividen saja dia total mendapatkan dividen 123 per lembar saham seperti itu. Yang kiri itu 610 per lembar saham. Jadi yang kiri memang perusahaan yang superior, yang kanan memang ya perusahaan tumbuh tetapi tidak terlalu superior. Jadi bukan otomatis ya, investor mendapatkan reward yang mirip dengan kinerja perusahaan itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana compounding bekerja di perusahaan itu. Saya kira cukup jelas ya, compounding bisa bekerja dengan dua cara. Dengan cara Anda berinvestasi dan reinvestasi, dijual, dibelikan lagi, itu cara umum yang dipahami oleh orang-orang ya. Dari dividen dibelikan lagi, itu cara umum yang dipahami orang-orang. Di sisi lain, Anda juga bisa membiarkan perusahaan yang meningkatkan, menggandakan uang Anda. Seperti contoh yang ada di layar ini. Saya kira cukup demikian ya, semoga dipahami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Terima kasih.